Salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Semoga keberkatan Allah terus menyertai saya dan saudara. Perkenalkan, nama saya Ebong P. Sukamto. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pekabaran Injil di Cina. Yang keduanya kita akan mendengarkan perkenalan dari teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya guys Madulang. Saya akan membahas gereja dan Islam. berbicara tentang Injil, yaitu kebenaran Allah sendiri, yaitu tentang contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada zaman dulu, bahkan sampai sekarang ini masih berkembang. Kedatangan Injil di Cina pada waktu itu, sumber utama permulaan gereja di Cina adalah monumen Changhang yang ditemukan oleh buru-buru di Cina Utara Barat pada tahun sekitar 625. Monumen tersebut terdiri dari batu yang tingginya lebih dari 2 meter, didirikan pada tahun 781 untuk merayakan kedatangan agama Syria termasyhur ke Cina. Kedua adalah kumpulan naskah-naskah yang ditemukan di Gua Seribu Buddha di Tunhuang, dekat perbatasan utara barat Cina. Agama Kristen berkembang di Cina pada waktu itu kurang berakar. Berarti cuman berkembang di Cina pada waktu itu, tetapi belum berakar. Karena latar belakang agama dan kebudayaan Cina berlawanan dengan ciri-ciri khas kekristenan gaya Nestorian. Teologi gereja Cina yang cenderung bercorak sinkretistis melemahkan gereja pada waktu itu. Artinya kurang berkembang karena bertentangan ataupun berlawanan dengan ciri khas kebudayaan di Cina pada waktu itu, sehingga tidak berkembang ataupun kurang berakar dan bertumbuh gereja di Cina pada waktu itu. Ajaran gereja di Cina pada waktu itu, ini adalah pokok Injil yang disampaikan dalam tulisan Olopen, disesuaikan dengan kebudayaan Buddha dan filsafat Konghucu. Dalam kitab memperkenalkan Al-Masih, yaitu Tuhan Allah disamakan dengan angin yang tidak terlihat tetapi ada di mana-mana. Wow, sangat keren sekali Tuhan ya. Tidak terlihat tetapi ada di mana-mana, bahkan disamakan dengan angin. Berarti Tuhan, kalau Tuhan itu ada di mana-mana, berarti di hati saya dan saudara juga ada Tuhan. Manusia di permulaan pada waktu itu tergantung pada Allah. Namun karena tipu daya iblis, manusia membawa patung dewa-dewi dari perak, tembaga, tanah liat dan kayu, lalu menyembahnya, dan dengan demikian manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya manusia pada waktu itu menyembah hal-hal yang mereka buat dari tangan mereka sendiri, tidak menyembah Allah yang telah menciptakan mereka untuk datang ke dunia ini. Gereja di bawah dinasti Tang. Perkembangan gereja di Cina tergantung pada pemerintah. Meskipun tidak semua kaisar mendukung pekabaran Injil, pada tahun sekitar 636 bangsa Arab menguasai negeri Persia dan mengakibatkan imigrasi yang cukup besar ke Cina. Para penganut agama Zoroaster, Maniskisme, Islam dan penganut agama Kristen juga berimigrasi ke Cina. Pada waktu itu Islam juga sama berkembangnya dengan kekristenan. Peristiwa ini menyebabkan jumlah kekristenan di Cina mengalami peningkatan yang cukup besar. Meskipun pendatang pada tahun sekitar 651, 713 dan 732. Pada waktu itu pendatangan di Cina semakin meningkat. Dengan munculnya para misionaris Nestorian dan rombongan duta Arab, gereja semakin bertambah meskipun jemaatnya adalah orang-orang asing. Adalah orang-orang yang mungkin dulunya dari latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin dulunya tidak pernah mengalami namanya kasihnya Kristus dalam kehidupan mereka. Yaitu dengan peristiwa tersebut, ternyata gereja masih dianggap asing di Cina. Pada tahun sekitar 745, pemerintah mengeluarkan edok menyuruh nama para biara Kristen diganti dari biara Persia menjadi biara Syria, agar orang jangan keliru dengan orang-orang Persia yang beragama Zoroaster. Ternyata sudah ada orang Kristen dalam golongan tertinggi di Cina. Gereja mendapat perhatian pemerintahan meski tidak seorang pun kaisar menjadi Kristen.
Kaisar Su Tusung pada tahun sekitar 756 sampai dengan 762 pada waktu itu menyuruh dibangun kembali banyak biara yang telah dihancurkan oleh para penganut Buddha dalam masa perang saudara. Gereja mencapai puncaknya di Cina pada zaman pemerintahan De Tusung pada tahun 780 sampai dengan 785 pada waktu itu didirikan monumen Shanghan oleh uskup biarawan Adam Xingxing, tokoh teologi terkemuka bangsa Cina. Adam adalah anak Isidore Busit. Tidak mengherankan kedua monumen tersebut memuji dinasti Tang yang membuka jalan ke Cina bagi agama termasyhur. Merupakan hal ironis bahwa dinasti Tang pada waktu itu sedang dalam merosot, artinya sedang dalam mencapai titik kelemahan begitu ya. Pada abad yang ke-9 gereja mengalami penghambatan dahsyat. Kaisar Wu Tusung menentang segala bentuk beraskes yang dianggapnya melemahkan bangsa dan negara. Pada tahun 845 ia mengeluarkan edik yang melarang agama asing atau non-Cina termasuk agama Buddha. Segala biara harus ditutup, gedung-gedungnya dihancurkan, patung-patung yang terbuat dari logam harus dicairkan dan para biarawan serta biarawati hidup di dunia seperti orang awam biasa. Tahun berikutnya Wu Tusung meninggal dunia sehingga penghambatan tersebut hanya berlangsung kurang dari 2 tahun. Namun akibatnya sangat dahsyat. Kekristenan sudah hilang di Cina. Orang-orang Kristen sempat sudah mati. Gedung-gedung gereja yang dulu mereka pakai sudah dimusnahkan dan tinggal 1 orang Kristen saja di seluruh negara itu. Kekristenan Nestorian pada waktu itu sulit berakar di tanah Cina oleh karena sifatnya yang bernoda asing. Baik filsafat Konghucu maupun agama Buddha sudah mendarah daging dalam kebudayaan Cina sehingga tidak terbuka terhadap ajaran baru. Sedangkan usaha para tokoh Nestorian menafsirkan Injil secara konstekstual akhirnya melemahkan teologi gereja pada waktu itu. Nama-nama orang Kristen yang didaftarkan pada waktu itu yaitu di monumen Shanghan pada umumnya adalah nama bahasa Syria. Nama Syria yang dicinakan ternyata kebanyakan umat Kristen tetap merupakan orang asing atau keturunan bangsa asing. Gereja pada masa Kekaisaran Mongol pada abad ke-13, bangsa Mongol dipimpin oleh Genghis Khan merebut Cina Utara dan menguasai Asia Tengah sampai ke Eropa. Sementara waktu Kekaisaran Mongol mempersatukan Asia di bawah satu pemerintahan, sama seperti Kekaisaran Romawi pada masa lalu mempersatukan Eropa. Orang bijaksana yang terpelajar pada waktu itu di bidang agama Kristen serta doktrin Kristen yang juga pandai dalam 7 keilmuan dan cocok untuk mengajar umatnya dan yang tahu dengan baik bagaimana memperdebatkan dan menunjukkan dengan jelas kepada dia dan kepada para penyembah berhalauan kepada semua orang. Pada waktu itu ada 2 orang rahib di Dominikan. Utusan Paus berangkat dari Roma tetapi tidak sampai ke Cina. Baru pada tahun sekitar 1293 Yohanes dari Monte Corvino tiba di Cannes balik. Yohanes tidak berhasil mengajak Kublai Khan masuk agama Kristen. Kublai meninggal pada tahun 1294, tetapi berhasil mendirikan gereja Katolik di Roma atau di Katolik Roma Cina.
sekarang kita akan masuk di dalam gereja dan Islam yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, tadi teman saya sudah membahas pekabaran Injil di Cina. Seperti itulah pekabaran Injil di Cina. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang kedua, gereja dan Islam. Yang pertama, kita akan melihat inti-inti dari pembahasan gereja dan Islam ini. Yang pertama itu perkembangan Islam. Pada tahun 600 Masehi, perluasan kekristenan dan pekabaran Injil di seluruh dunia kelihatannya sudah mapan. Saat itu pada tahun 600 Masehi, perluasan kekristenan, penyebaran kekristenan atau pekabaran Injil di seluruh dunia dilihat dari sudut pandang sudah mapan. Seperti itu. Maka gereja dapat bertahan dan tidak ikut tergoncang dengan hancurnya kekaisaran Romawi. Di bagian barat, kekaisaran Romawi di bagian barat ini tidak ikut tergoncang dengan hancurnya kekaisaran Romawi di bagian barat, seperti itu. Malahan bangsa-bangsa Jerman yang menguasai Eropa Barat sempat diinjili, ya. Saudara-saudara, Jerman juga yang di bagian barat, Eropa Barat sempat diinjili, seperti itu. Maka perkembangan Islam tersebut sangat luas. Kekaisaran Romawi Timur yang dikenal sebagai kerajaan Bizantin masih kuat dengan taraf peradaban Kristen atau Ortodoks yang tinggi, baik di Afrika maupun di Asia. Umat Kristen pada umumnya adalah orang yang berpangkat tinggi. Pada saat itu kekaisaran Romawi Timur yang dikenal sebagai kerajaan Bizantin masih kuat dengan taraf peradaban Kristen atau Ortodoks yang tinggi. Di Afrika maupun di Asia, umat Kristen pada umumnya adalah orang-orang yang berpangkat tinggi, seperti gereja Nestorian yang diakui sebagai minoritas resmi di Persia. Tapi semangat mengabarkan Injil itu ke arah timur, seperti itu. Maka di suatu pandangan tersebut, seperti yang sudah saya katakan tadi, Muhammad ini adalah pencetusnya lahirnya agama Islam. Dia lahir di Mekah tahun 570 Masehi dari keturunan suku Arab. Dia lahir dalam lingkungan keluarga yang miskin juga, seperti itu. Karena ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, maka dia memiliki kesulitan yang dihadapi pada masa mudanya, sehingga membuat Muhammad ini sangat memperhatikan kehidupan janda-janda dan anak yatim. Dia menikah dengan Khadijah juga. Dia menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya. Karena dia suka memperhatikan kehidupan seorang janda, maka dia sangat mencintai Khadijah dan menikahi dia. Si Khadijah ini adalah seorang janda yang kaya, memiliki suatu kabilah yang dikelola oleh Muhammad. Ketika mereka sudah menikah pada tahun 610, Muhammad menyuruhkan kepada masyarakat Mekah untuk menyembah Allah yang Maha Esa, dan membuang kepercayaan dan perbuatan-perbuatan yang animistis. Dia menekankan kepada masyarakat di Mekah agar menyembah Allah yang Maha Esa, seperti itu, dan membuang kepercayaan dan perbuatan-perbuatan yang animistis, yang masih suka penyembahan berhala dan kepercayaan kepada roh gaib, seperti itu. Dalam hal itu dia juga tidak begitu saja diterima sebagai nabi, melainkan menghadapi banyak tantangan seperti itu. Maka saat yang menentukan dalam hidup Muhammad adalah hijrah atau migrasi ke Madinah atau Yathrib, seperti itu. Pada tahun 622 di Madinah dia mendirikan masyarakat baru. Seperti yang saya katakan tadi, dia mendirikan masyarakat baru, yaitu bahasa Arab menjadi Allah kedua agama tersebut, mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta dunia, Tuhan atau segala sesuatu. Bahasa Arab juga mengajarkan yaitu bahwa Allah itu adalah pencipta dunia, bahkan Tuhan segala sesuatu. Dan juga mengajarkan bahwa hakim yang akan
menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati pada akhir zaman. Seperti itu. Dan Allah Abraham yang berbicara kepada manusia melalui para nabi. Nah, yang ketiga kita akan membahas perang salib. Umat Kristen dan umat Islam hidup berdampingan secara damai di daerah Timur Tengah selama beberapa abad. Keadaan itu terancam pada abad ke-11 oleh bangsa-bangsa dari luar yang bersifat agresif dan suka berperang, yaitu bangsa-bangsa Eropa Barat atau disebut negara Perangi dan bangsa Turki, dengan akibat yang menghancurkan hubungan Kristen Islam sampai sekarang. Nah, perang salib ini dilatar belakangi dengan adanya bangsa Eropa Barat atau Perangi dan bangsa Turki yang bersifat agresif dan suka berperang sehingga menghancurkan hubungan Kristen dan Islam sampai sekarang juga. Nah, umat Kristen sudah gagal sama sekali dalam perang. Dalam perang itu umat Kristen juga dicap sebagai umat yang gagal sama sekali dalam perang, sudah kalah dan juga tidak berhasil membebaskan tanah suci, khususnya Yerusalem. Seperti itu. Lebih buruk lagi, penduduk negara-negara yang tanahnya menjadi medan pertempuran selama 200 tahun tersebut, baik orang Kristen maupun orang Islam, mengalami penderitaan yang hebat. Perang salib ini sangat merugikan sekali pada masa itu, sehingga mengalami penderitaan yang hebat seperti itu, teman-teman. Maka seperti itu sekilas mengenai tentang perang salib pada masa itu. Ya, kita akan membahas yang keempat, kemunduran kekristenan di Asia. Pada abad ke-13, tentara Mongol keluar dari Mongolia menguasai hampir seluruh Asia kecuali India. Nah, seperti itu. Pada masa tentara Mongol ini keluar menguasai hampir seluruh Asia kecuali India, situasi gereja pada saat itu mengalami kekacauan. Sinode Gereja Nestorian terakhir yang diketahui bersidang pada tahun 1308. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemunduran gereja adalah penganiayaan. Penganiayaan pada saat itu mengakibatkan juga kekacauan, khususnya juga Sinode Gereja Nestorian, sehingga mengalami kemunduran akibat penganiayaan ini seperti itu. Pada abad keempat, penganiayaan di Persia berlangsung selama 40 tahun secara sangat kejam dan sistematis, memusnahkan kepemimpinan gereja. Nah, penganiayaan jangka panjang ini dengan cara tidak langsung melalui penindasan sosial, politik, dan ekonomi di bawah pemerintahan Islam. Islam sangat menguasai pada saat itu sehingga melakukan penganiayaan selama 40 tahun, baik sosial, politik, dan ekonomi. Dasar hal tersebut sangat melemahkan gereja secara perlahan-lahan sehingga visi untuk pengabaran Injil lama-kelamaan mengalami erosi. Pembunuhan besar-besaran oleh tentara Tamerlan merupakan pukulan maut yang hampir mengakhiri gereja di Asia juga. Ngeri sekali ya. Perluasan agama Islam yang cepat pada abad ke-7 merupakan tantangan besar bagi kekristenan di Asia, bahkan yang terbesar dalam sejarah gereja di Arabia dan Afrika. Iman Kristen nyaris musnah di Syria dan di Palestina. Gereja dibiarkan sebagai minoritas, sedikit sekali dibiarkan hanya sebagai minoritas dalam sistem dihilmi atau penderitaan umat Kristen mencapai puncak yang paling dahsyat dengan pembunuhan besar-besaran oleh tentara Tamerlan. Nah, akibatnya gereja Asia hampir hilang. Di Asia gereja hampir hilang akibatnya karena yang dipimpin oleh Tamerlan tadi, tentara Tamerlan yang membuat pembunuhan besar-besaran sehingga gereja di Asia hampir hilang, kecuali di Syria, Asia Selatan, dan beberapa jemaat kecil yang terpencar-pencar di Asia. Jadi seperti itulah hubungan gereja dan Islam pada masa perkembangan gereja di Asia, sehingga kita mengetahui pekabaran Injil tidak diakibatkan oleh suatu masalah, tetapi keinginan hati kita ingin menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal, karena hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi jangan pernah
berhenti menyampaikan Injil. Daripada masa dulu sampai masa sekarang, Injil masih diberitakan karena Yesus ingin orang itu mengenal kebenaran, seperti itu. Jadi saudara-saudara, mari kita semua mengetahui pekabaran Injil ini, baik di Cina, bahkan gereja dan Islam yang telah kami bahas tadi. Mari kita renungkan, mari kita sama-sama mengetahui bahwa hidup ini harus berbarengan dengan firman. Itulah presentasi yang boleh kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya damai sejahtera Allah terus menyertai saya dan saudara belajar tentang sejarah gereja di Asia ini. Semoga menjadi berkat buat saya dan saudara, bahkan buat orang-orang yang ada di seluruh dunia ini. Itulah sekilas dari kami. Biarlah kita terus menyampaikan kebenaran demi kebenaran, karena kebenaran itu yang akan menyelamatkan saya dan saudara.